berawal dari seorang pria sukses bernama Borges. Suatu hari, Borges berkunjung ke sebuah pangkas rambut milik Sjors, tempat langganannya yang sederhana namun akrab. Di sela percakapan yang mengalir hangat, Sjors dengan penuh harap menawarkan putranya Ignatius agar dibawa oleh Borges ke kota, berharap Ignatius menemukan jalan hidup yang lebih baik. Tanpa banyak pertimbangan, Borges akhirnya menyetujui permintaan itu. Maka berangkatlah mereka meninggalkan kampung yang tenang menuju hiruk-pikuk kota yang penuh janji dan mungkin juga jebakan. Di sepanjang perjalanan, Borges mengingatkan Ignatius bahwa kesempatan ini adalah pintu langka yang tak semua orang dapat ketuk. Ia berharap dengan nada tegas namun terselip harap agar Ignatius tidak menyia-nyiakan peluang emas yang kini berada di genggamannya. Sesampainya di rumah, Borges memperkenalkan Ignatius kepada istrinya Saverina. Namun kebenaran tak sepenuhnya hadir. Borges berbohong, menyebut Ignatius sebagai keponakan dari saudaranya di kampung. Saverina pun menerima tanpa curiga, lalu dengan lembut menyiapkan sebuah kamar bagi tamu muda itu. Setelah kamar itu rapi dan sunyi, Saverina memberikan sebuah buku kepada Ignatius, sebuah isyarat halus agar ia mengisi waktunya dengan bacaan, mungkin juga sebagai jendela menuju pemahaman diri. Keesokan paginya, sebelum berangkat bekerja, Borges kembali menasihati Ignatius. Kata-katanya berulang, namun syarat makna, tentang profesionalisme, kesungguhan, dan komitmen, nilai-nilai yang menjadi tiang dalam dunia yang keras. Ia lalu mengantar Ignatius untuk mengisi berbagai formulir sebagai langkah awal menapaki dunia kerja. Sore harinya mereka kembali ke rumah. Setelah makan malam yang hening, Ignatius masuk ke kamarnya. Di sanalah dalam kesunyian yang perlahan merayap, ia membuka buku pemberian Saverina. Namun di antara lembar-lembar kata, imajinasi mulai bersemi, liar dan tak terkendali. Dalam lamunannya, Ignatius melihat Saverina menari di hadapannya. Gerakannya lembut, memikat, seakan membawa waktu berhenti sejenak. Tarian itu bukan sekedar bayangan. Ia menjelma yang mengaburkan batas antara nyata dan hayal. Hingga tanpa disadari, lamunan itu terbawa ke tempat kerja, menyelimuti kesadarannya. Borges pun mulai menyadari perubahan itu. Ketidakseriusan Ignatius di tempat kerja menjadi bara yang perlahan membesar, hingga pada suatu malam di meja makan yang seharusnya menjadi ruang kehangatan, amarah Borges akhirnya meledak keras seperti petir yang memecah sunyi. Já te falei mais de 1000 vezes, não escuta! Se atrapalha com os papéis, vai ao cartório errado. Fica fazendo o que de noite que não dorme? Ledakan amarah Borges di meja makan menjadi retakan awal yang mengusik ketenangan batin Saverina. Seusai itu, Saverina kembali ke kamar dengan langkah tertahan, menatap bayangannya di cermin, seolah enggan menyaksikan kembali gema kemarahan yang masih menggantung di pikirannya, terutama saat Ignatius menjadi sasaran teguran. Perasaan ganjil itu tumbuh diam-diam. Ia menuntun Saverina melangkah pelan ke depan kamar Ignatius, berdiri dalam sunyi, mengamati dari celah, melihat pemuda itu tenggelam dalam buku yang pernah ia berikan. Seakan setiap halaman menyimpan rahasia yang tak terucap. Keesokan paginya rutinitas kembali berjalan. Borges dan Ignatius berangkat bekerja seperti biasa. Namun lamunan Ignatius kembali menyelinap tanpa diundang. Pandangannya terpaku pada seorang staf wanita di hadapannya, yang perlahan berubah rupa menjadi sosok Saverina dalam bayang-bayang pikirannya. Malam pun tiba. Dalam lelap tidur, Ignatius terbawa ke dalam mimpi yang terasa begitu nyata. Ia melihat Saverina bersamanya, begitu dekat,
seolah mimpi itu menjembatani dua kesadaran yang terpisah. Di saat yang sama, Saverina tiba-tiba terbangun dari tidurnya, terkejut seakan ada sesuatu yang tak kasat mata baru saja menyentuh jiwanya. Pagi berikutnya, Borges memutuskan untuk tidak membawa Ignatius ke kantor. Ia menyarankan agar pemuda itu beristirahat, mengambil jeda dari rutinitas yang mulai goyah. Ignatius kembali ke kamarnya, meraih buku itu sekali lagi. Namun kata-kata di dalamnya justru meninabobokan, menyeretnya ke dalam tidur yang dalam. Di sisi lain, Saverina diliputi kegelisahan yang tak kunjung reda. Ada dorongan halus namun kuat yang membuatnya melangkah perlahan menuju kamar Ignatius. Sementara itu, dalam mimpinya, Ignatius kembali melihat Saverina. Kali ini mendekat semakin nyata. Dan di dunia yang sebenarnya, Saverina pun melakukan hal yang sama, mendekati Ignatius yang tertidur lelap. Sebuah perasaan samar antara ragu dan semangat yang belum terdefinisi menuntunnya semakin dekat, menipiskan batas antara mimpi dan kenyataan. Setelah itu, Saverina segera kembali ke kamarnya. Ia terdiam lama, seolah baru menyadari jejak langkah yang telah ia tempuh. Perasaan yang tak sepenuhnya ia pahami, namun telah terlanjur terjadi. Tak lama kemudian Borges pulang. Dengan langkah pelan ia menyusuri setiap sudut rumah, seakan mencari sesuatu yang tak kasat mata. Ia memasuki kamar dan mendapati Saverina tertidur lelap. Wajahnya tenang namun menyimpan rahasia. Borges lalu beralih mengamati Ignatius yang juga terlelap di kamarnya. Hening namun entah mengapa terasa asing. Dari sudut pandangnya tumbuh keraguan yang perlahan mengeras. Borges mulai merasa bahwa Ignatius bukan lagi sosok yang tepat untuk hadir di tengah keluarganya. Hingga keesokan paginya, keputusan itu pun lahir. Tegas dan tak terelakkan. Ia memutuskan untuk mengembalikan Ignatius kepada ayahnya. Meski begitu, ia tetap menyarankan agar Ignatius melanjutkan pekerjaannya, hanya saja tidak lagi tinggal bersama mereka. Saat hendak pergi, Ignatius sempat menoleh kembali. Pandangannya tertuju pada jendela rumah, berharap dapat melihat Saverina untuk terakhir kalinya. Sekedar bayangan atau mungkin salam yang tak sempat terucap. Namun Borges segera membatasi langkah itu, mengatakan bahwa Saverina sedang sakit dan tidak bisa diganggu. Di sisi lain, waktu seakan berjalan dalam diam. Saverina tampak merapikan kamar yang sebelumnya ditempati Ignatius, menyusun kembali sprei, merapikan benda-benda kecil, seolah menghapus jejak yang pernah ada. Sebuah isyarat halus bahwa ruang itu akan kembali seperti semula, siap menerima tamu lain tanpa menyisakan cerita. Film pun berakhir dalam gerak yang perlahan menjauh. Ignatius menatap sekali lagi, matanya menyimpan harap yang tak sempat terjawab. Mobil terus melaju, membawa dirinya menuju perpisahan yang mungkin tak akan pernah dipertemukan kembali. Namun di balik itu semua terselip sebuah senyum di wajah Ignatius, ringan namun tulus. Seakan ia telah menemukan sesuatu dalam dirinya, sebuah rasa yang mungkin tak pernah benar-benar nyata, namun cukup untuk hidup dalam ingatan, sebagai mimpi yang diam-diam ia miliki.